Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ratna Dewi. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar dengan jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu dua buah artikel di mata kuliah akuntansi manajerial dengan artikelnya dengan tema Tactical Decision Making and Relevant Analysis. Nah, untuk pembahasan artikel yang pertama yaitu dengan judul Effect of Human Resource in Accounting Information System on Management Decision Making in 7-Day Adventing Institution in Eastern Nigeria, yaitu yang mana dalam artikel ini yang sebagai penulisnya yaitu ada tiga, ada Edet Eyibio Okon, C. Evans Otuza PhD, dan Samuel Odada PhD. Nah, nama artikelnya yaitu Advances in Social Sciences Research Journal dengan volume 8 dan nomor 6. Dan dipublish yaitu pada tanggal 25 Juni 2021. Nah, dalam artikel tersebut untuk introduction-nya yaitu dorongan untuk kelangsungan bisnis, peningkatan, pengembangan, dan perluasan dalam masyarakat kontemporer telah mengambil manajemen untuk mempertimbangkan strategi manajemen lebih lanjut yang berfokus pada peningkatan pengambilan keputusan dalam organisasi. Salah satu strategi tersebut adalah pemasangan sistem informasi akuntansi dalam organisasi bisnis. Sistem informasi akuntansi yang buruk dalam organisasi yaitu telah menyebabkan kegagalan dalam organisasi. Alasan utama runtuhnya beberapa perusahaan besar di seluruh dunia yang sama-sama kita ketahui yaitu seperti adanya kasus Enron, WorldCom, dan AIG adalah akuntansi dan manipulasi yang kreatif dari laporan keuangannya. Sebuah sistem akuntansi efektif ketika secara otomatis meminta perhatian manajemen pada area yang membutuhkan penyelidikan. Pada saat yang sama, manajemen perlu mengeksploitasi informasi akuntansi dalam operasi mereka. Pengambilan keputusan dan eksekusi tanpa strategi yang dirancang terbaik pun menjadi tidak berguna. Hal tersebut juga masih banyak sekali tantangan yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi yang sebagian besarnya dari perusahaan yang sudah besar. Nah, yaitu termasuk pelatihan karyawannya yang tidak memadai, penempatan karyawan yang tidak tepat, dan departementalisasi tugas. Dalam laporan dan laporan keuangan yang dihasilkan, ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi untuk kebutuhan manajer yang bervariasi termasuk mereka yang menghadapi lingkungan bisnis yang bermusuhan dan dalam mengelola keuangan sumber daya. Nah, selanjutnya dalam penelitian ini untuk tujuannya ialah yaitu untuk memeriksa pengaruh sumber daya manusia dalam manajemen accounting informasi system atau biasa disebut dengan sistem informasi akuntansi, yaitu dalam pengambilan keputusan di lembaga Advent hari ke-7 di Eastern Nigeria Union Conference. Nah, untuk literatur review-nya yaitu ada dua materi, yaitu sistem informasi akuntansi atau accounting information system, dan juga ada decision making atau pengambilan keputusan. Nah, yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi yang penting untuk kelangsungan hidup organisasi, baik dari profitnya maupun dari non-profit. Nah, ini berguna untuk mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan operasi bisnis. Akuntansi memainkan peran menjaga skor, mengarahkan perhatian, dan pemecahan masalah. Dan secara umum, informasi akuntansi berguna baik untuk pengguna internal maupun pengguna eksternal atau publik umum dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk standar pelaporan keuangan internasional memerlukan satu set lengkap laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya yaitu dari decision making atau pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan manajemen dalam perusahaan mungkin kurang dan tidak efektif dalam menangani masalah administrasi rutin dan kebijakan keuangan inti yang dapat mengarah pada perkembangan, pertumbuhan, dan kinerja bisnis yang positif jika sistem informasi akuntansi perusahaannya itu yang tidak efektif. Itu terdiri dari pembingkaian, pengumpulan intelijen, pilihan pembelajaran dari umpan balik. Nah, dalam penelitian ini untuk research modelnya, untuk X-nya yaitu human research in sistem informasi akuntansi dan juga ada manajemen decision making. Selanjutnya kita membahas mengenai metodologi desain penelitian. Nah, penelitian ini mengadopsi desain penelitian survei cross-sectional untuk menguji pengaruh sumber daya manusia dalam sistem informasi akuntansi pada pengambilan keputusan manajemen institusi Advent hari ke-7 di Uni Konferensi Nigeria Timur, dan studi ini menggunakan desain penelitian survei. Nah, desain tersebut memberikan kemampuan umum tingkat tinggi dan dalam mewakili populasi yang besar dan juga merupakan cara yang mudah untuk mengumpulkan data. Sedangkan untuk populasi penelitian ini terdiri dari 250 petugas akuntansi, yaitu manajemen dan administrasi umum, yaitu dari 24 entitas di Uni Conference Advent. Untuk sampelnya yaitu terdiri dari 250 petugas. Nah, data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang telah divalidasi sebanyak 211 example kuesioner yang diisi dan dikembalikan dengan benar, dan ini mewakili tingkat respon keseluruhan yaitu 84,4%. Yang selanjutnya yaitu data analisis. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Data deskriptif diringkas dan disajikan dalam bentuk mean, standar deviasi, jumlah frekuensi, dan persentase. Statistik inferensial digunakan untuk mengukur aspek pengaruh sumber daya manusia dalam sistem informasi akuntansi terhadap pengambilan keputusan manajemen. Analisis regresi linear sederhana diterapkan untuk menguji hipotesis karena penelitian ini berusaha untuk menetapkan pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Nah, dalam penelitian ini itu ada dua research questionnya. Yang pertama yaitu apa sifat sumber daya manusia dalam sistem informasi akuntansi di antara personel di institusi SDA di Nigeria Timur. Yang kedua yaitu jenis keputusan manajemen apa yang dibuat oleh institusi SDA di Nigeria Timur. Nah, sedangkan untuk hipotesisnya yaitu sumber daya manusia di sistem informasi akuntansi atau accounting information system yaitu tidak secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen di lembaga-lembaga Advent di Eastern Nigeria Union Conference. Nah, untuk discussionnya, temuan mengungkapkan bahwa personel akuntansi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang menghasilkan pemahaman tugas dan prosedur yang berlaku untuk pekerjaan mereka, sehingga mengarah ke informasi akuntansi yang berdampak positif pada pengambilan keputusan manajemen. Hasil penelitian ini yaitu sesuai dengan penelitian R.N. Schizel yaitu pada tahun 2013 dan juga Dekhanzade dan Moradi pada tahun 2011 yang semuanya mengungkapkan bahwa elemen manusia dalam sistem informasi akuntansi penting baik untuk memproses dan menghasilkan informasi akuntansi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, mean besar 5,63 menunjukkan bahwa dalam hal sumber daya manusia, responden menunjukkan respon yang sangat tinggi terhadap setuju daripada tidak setuju dengan semua pernyataan yang diajukan. Dengan menegaskan pernyataan-pernyataan tersebut, responden dalam penelitian ini menyarankan sumber daya manusia di sistem informasi akuntansi akan berdampak positif dan signifikan pada pengambilan keputusan manajemen jika kebijakan dan praktik sumber daya manusia diberi perhatian yang cukup.
Dan dengan demikian, personel termasuk manajer kunci perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Personil departemen perlu memahami tujuan dan prosedur yang berlaku untuk pekerjaan mereka. Beban kerja personel departemen harus diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka untuk berhati-hati dalam mengendalikan kualitas pekerjaan mereka. Area lain yang harus diperhatikan adalah komitmen terhadap kompetensi, dan dalam hal ini deskripsi pekerjaan karyawan dan tugas spesifik lainnya, tanggung jawab pelaporan dan batasan harus ditetapkan dengan jelas dan dikomunikasikan kepada karyawan. Conclusionnya yaitu studi ini menguji pengaruh sumber daya manusia dalam sistem informasi akuntansi pada pengambilan keputusan manajemen di lembaga-lembaga advent di Nigeria Timur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan manajemen. Berdasarkan temuan ini, lembaga harus memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor yang akan mendorong pengembangan sumber daya manusia di lembaga. Nah, karena hal ini mampu memberikan kontribusi positif pada pengelolaan organisasi, termasuk pengambilan keputusan yang tepat, dan jelas bahwa ketika keputusan yang tepat diambil oleh organisasi, kinerja mereka meningkat yang akan membawa dampak positif pada perekonomian. Untuk rekomendasi penelitiannya yaitu ada 3. Yang pertama, manajemen harus melibatkan personel yang berkualifikasi dan berpengalaman untuk mengelola sistem informasi akuntansi mereka, dan beban kerja mereka harus dirancang untuk memungkinkan penyampaian yang berkualitas. Yang kedua, manajemen institusi harus memanfaatkan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusannya. Keputusan yang berkualitas akan mengarah pada peningkatan kinerja organisasi yang akan berdampak positif pada perekonomian. Dan yang ketiga, manajemen juga harus merumuskan kebijakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan sumber daya manusia dalam sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas untuk pengambilan keputusan yang berkualitas di lembaga atau di perusahaan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada artikel yang kedua, yaitu dengan judul Leadership and Decision Making Among SMEs, Management Accounting Information and the Moderating Role of Cloud Computing, yaitu dengan 5 penulis, Abdul Khalik, Anum Umay, Roman Kam, Samia Iqbal, dan Ashar Abbas, dengan Business Ethics and Leadership volume 5 nomor 2 pada tahun 2021. Pada artikel ini untuk introduction-nya, usaha kecil dan menengah atau UKM masih dalam tahap awal pengembangan dan masih terus berkembang. Lingkungan mereka dapat dicirikan sebagai hiperkompetitif, berubah dan kompleks secara teknologi. Usaha kecil dan menengah menghadapi tantangan karena keterbatasan keuangan dan SDM atau sumber daya manusia serta kurangnya adopsi teknologi dan informasi dibandingkan dengan perusahaan berukuran besar. Dan dengan demikian, dari perspektif kendala sumber daya, UKM berbeda dari rekan-rekan mereka yang berukuran besar. Meskipun sumber daya mereka terbatas untuk mengadopsi praktik akuntansi manajemen sepenuhnya, informasi akuntansi manajemen atau MAI berkaitan dengan bantuan dan efisiensi bisnis mereka. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan daya saing dan memberikan keuntungan nyata bagi UKM, memungkinkan mereka untuk bersaing dengan bisnis besar. Dengan demikian, UKM dapat mengurangi dan berkonsentrasi pada kegiatan bisnis mereka karena sistem informasi dan teknologi mereka ditangani oleh penyedia layanan. Nah, Ahmad menyatakan bahwa keberadaan Mei berkaitan dengan keberhasilan suatu UKM dan sebaliknya. Mei didefinisikan sebagai sumber informasi yang berisi informasi bersifat finansial dan non-finansial. Nah, selain itu, pentingnya Mei atau MAI, reputasi awan
Dalam pengambilan keputusan UKM membuatnya penting bahwa studi ini secara komprehensif menguji pengaruh MAI pada UKM di Pakistan. Studi ini menyelidiki pengaruh MAI pada proses pengambilan keputusan organisasi dan fungsi moderasi komputasi awan pada hubungan antara MAI dan pengambilan keputusan. Studi ini berkontribusi dengan mengisi kesenjangan di segmen berikutnya. Untuk literatur reviewnya yang pertama yaitu ada Management Accounting Information atau MAI. Nah, MAI hanya melibatkan informasi yang bersifat internal, historis, dan finansial. Seiring waktu, MAI berkembang dan mencangkup informasi yang lebih penting, termasuk jenis informasi internal, eksternal, keuangan atau non-keuangan, kuantitatif atau kualitatif, historis atau masa depan. Nah, selanjutnya yaitu ada decision making, yaitu pengambilan keputusan. Keputusan merupakan pilihan yang mengarah ke tujuan tertentu yang diinginkan. Dalam hal partisipan dalam pengambilan keputusan secara umum, mereka dapat dikategorikan sebagai individu, tim, kelompok, atau organisasi yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga yaitu ada MAI dan decision making. Pengambilan keputusan adalah tulang punggung fungsi manajerial dan salah satu tugas terpenting manajer dan administrator dalam organisasi modern. Mengingat meningkatnya persaingan dan ketidakpastian bisnis, nilai informasi untuk pengambilan keputusan yang sempurna yang telah meningkat. Keberhasilan pengambilan keputusan mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu ada computing. Itu merupakan fenomena terkini di bidang TI yang telah menjadi fokus banyak penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu ada theoretical framework, yaitu penelitian ini didasarkan pada teori RBV. RBV berasal dari pandangan bahwa suatu organisasi memiliki keunggulan kompetitif karena sumber daya internalnya daripada faktor eksternalnya. Nah, ini berarti bahwa evaluasi organisasi terhadap peluang dan ancamannya serta keunggulan kompetitifnya bergantung pada penilaiannya sendiri. Untuk mencapai keunggulan bersaing yang tidak mudah ditiru oleh pesaing, diperlukan sumber daya yang bernilai langka, tidak dapat diduplikasi, dan tidak memiliki pengganti. Sumber daya juga dapat berupa faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan strategi penciptaan nilai. Sumber daya ini dapat berupa aset, berwujud dan juga tidak berwujud dan mencakup semua aset, kemampuan proses organisasi, karakteristik perusahaan, informasi, pengetahuan, teknologi, dan lain-lainnya. Dan MAI ini diukur sebagai salah satu sumber informasi yang berharga bagi sebuah organisasi. Ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, MAI dapat menawarkan keunggulan kompetitif dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, MAI dapat menawarkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dengan menyediakan informasi yang sesuai untuk pengambil keputusan, sehingga memberikan kesempatan untuk memilih tindakan terbaik atau tingkat dan kombinasi sumber daya tertentu untuk mencapai tujuannya. Untuk research metodologinya, populasi dan pemilihan sampel. Banyaknya UKM di Pakistan membuatnya tidak praktis untuk memasukkan semua UKM di seluruh Pakistan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian hanya berlanjut di beberapa wilayah geografis. Oleh karena itu, kuesioner diedarkan ke UKM yang berlokasi di Selangor, Kuala Lumpur, dan Johor di Pakistan. Ketiga daerah tersebut memiliki jumlah UKM terbanyak. Mereka mencatat perkiraan total 279.457 UKM yang mewakili 43,3% dari total jumlah UKM di Pakistan. Untuk pengumpulan datanya yaitu dengan metode kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Sedangkan untuk pengukurannya, item dalam kuesioner diadopsi dari literatur dan survei sebelumnya. Sebanyak 19 pertanyaan yang digunakan yaitu dari mengenai 4 jenis MAI, yaitu scope, timeliness, aggregation, dan integration.
Yang selanjutnya itu ada data analisis, yaitu komputasi awan memainkan peran penting dalam UKM di Pakistan melalui perannya dalam arus informasi dan akses ke informasi dasar dan terkini yang meningkatkan kecepatan dan kualitas pengambilan keputusan. Selain itu, meningkatkan daya saing bisnis untuk UKM dengan mengurangi beban biaya yang terkait dengan adopsi teknologi informasi modern dan dengan dapat lebih fokus pada bisnis. Dan berdasarkan temuan, UKM di Pakistan harus memberikan perhatian pada komputasi awan untuk meningkatkan akses dan berbagai informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan di organisasi mereka. Untuk conclusionnya, yaitu kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan verifikasi praktis tentang pengaruh MAI pada pengambilan keputusan dan peran komputasi awan di UKM Pakistan. Dan selain itu, penelitian ini menggunakan teori RBV di MAI untuk menjelaskan MAI sebagai sumber daya dan komputasi awan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Dan selain itu, temuan penelitian ini berkontribusi dengan membantu organisasi mengenali pentingnya MAI dalam tugas manajerial dan bagaimana mereka dapat mengandalkan pemilihan karakteristik informasi dalam konteks lingkungan bisnis mereka. Dan dengan demikian, ini akan menjamin daya saing perusahaan di pasar. Dan selain itu, pemahaman manajer UKM tentang pentingnya komputasi awan untuk meningkatkan pengambilan keputusan mengingat persaingan di UKM. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat menentukan efektivitas kebijakan pemerintah Pakistan serta arah yang ditetapkan untuk UKM pada umumnya dan komputasi awan pada khususnya. Nah, penelitian ini memiliki beberapa kendala. Yang pertama, penelitian ini hanya mengambil sampel UKM di Pakistan. Dengan demikian, temuan tersebut tidak dapat diterapkan pada bisnis besar atau UKM negara lain. Akibatnya, studi masa depan dapat mereplikasi studi ini pada perusahaan besar di Pakistan atau ekonomi lain atau negara maju atau berkembang. Dan juga penelitian ini terbatas pada beberapa wilayah geografis Pakistan. Untuk penelitian selanjutnya, lokasi lain di Pakistan dapat digunakan sebagai ruang lingkup penelitian. Dan penelitian ini memiliki tingkat respon yang relatif rendah untuk survei kuesionernya karena sensitivitas dan kerahasiaan data yang diperlukan, dan komputasi awan adalah teknologi baru di kalangan UKM di Pakistan. Bapak Ibu semuanya, inilah presentasi dari saya Ratna Dewi. Maaf saya kalau ada salah kata dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.